Ketika orang berbuat dosa, ketika kita berbuat dosa, dan tanda petik seolah-olah Tuhan tidak langsung menghukum, maka kita pikir tidak apa-apa. Akhirnya kita terus berbuat dosa, berbuat dosa, dan berbuat dosa. Dan tanpa kita sadari, dosa itu sudah melilit kita. Morning Good Readers, hari ini kita mengucapkan syukur karena Tuhan memberikan kita kembali kehidupan. Dan sebelum kita memulai kehidupan kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan kita lanjutkan dari kitab Ayub pasal 21 ayat 1 sampai dengan yang ke-34. Mungkin kita merasakan ketidakadilan. Ada orang yang melakukan kecurangan dan juga penipuan, mereka langsung cepat kaya. Terlepas akhirnya mereka masuk ke dalam daftar pencarian polisi gitu ya, karena penipuan-penipuan yang mereka lakukan. Atau mungkin kita berpikir bahwa ketika ada orang yang meraih sukses itu nggak pakai lama begitu. Cepat sekali mereka sukses. Sementara kita sudah bertahun-tahun kerja, ya dibilang sukses, sukses. Cuma nggak sekaya yang mereka lakukan begitu ya. Mungkin bagi kita juga berpikir kenapa perang terjadi, kenapa kejahatan seolah-olah dibiarkan oleh Tuhan. Dan pada hari ini kita akan melihat bagaimana pasal ini bercerita tentang hal yang agak mirip gitu ya. Nah, sebenarnya Ayub itu terkaget-kaget karena teman-temannya itu tidak mendukung dia dan tidak memberikan rasa empati ketika dia sedang mengalami satu penderitaan. Mereka mengecam Ayub karena penderitaan Ayub itu adalah akibat dosa dan bahwa penderitaan itu berasal dari Tuhan yang menghukum. Dan kini Ayub boleh kita katakan dia mengajukan bantahan sekitar bantahan kepada teman-temannya. Ayub mengajukan fakta-fakta tentang orang berdosa yang justru tidak sedikit pun memperlihatkan adanya hukuman Tuhan atas hidup mereka. Ayat 19 kita bisa melihat di sana. Berlawanan dari pendapat Zophar yang mengatakan bahwa orang berdosa akan mati muda. Ayat pasal 20 ayat 11. Ternyata mereka panjang umur, bahkan semakin uzur, semakin bertambah kuat di ayat yang ke-7. Keturunan mereka bukannya menderita, tetapi bertambah-tambah dan berhasil di ayat yang ke-8. Dan mereka tidak merana miskin, tetapi ternak mereka berkembang, biak dan membuat mereka semakin kaya. Ayat 10 sampai dengan 11. Bahkan sebaliknya, dari mengalami penderitaan dan ketidakbahagiaan, hidup mereka penuh dengan keceriaan, perayaan. Ayat 12 sampai dengan 13. Tuhan bahkan tidak berbuat apapun dalam kenyataan dunia sementara ini, bahkan terhadap orang-orang yang membuang dia. Ayat 14 sampai dengan 16. Jadi Ayub mengajukan fakta-fakta ini pasti akan mencengangkan ketiga sahabatnya. Bagaimana Ayub tanda petik nih, membela orang yang hidupnya jahat, tetapi mereka tetap senang-senang dan seterusnya begitu ya. Jadi Good Readers, pada hari ini bukan berarti ketika Ayub mengajukan fakta-fakta ini dan kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari, ada begitu banyak orang yang ya tanda petik ya hidupnya penuh dengan kejahatan tetapi panjang umur, kemudian ceria, bertambah kaya, anak cucunya sehat-sehat misalnya begitu. Ini kan menjadi sebuah ironi dalam kehidupan kita. Nah, Ayub di sini bukannya meragukan Tuhan, seolah-olah Tuhan tidak berbuat apa-apa terhadap kehidupan mereka. Namun yang jelas bahwa tidak selalu Tuhan itu langsung menghukum dunia ini secara langsung. Ini juga harus kita lihat Good Readers di ayat yang ayat 17 sampai dengan 21. Memang Tuhan tidak langsung menghukum. Mungkin kita pengennya sih begitu. Ada orang yang berbuat curang langsung detik itu kesambar petir dan seterusnya. Pengennya sih begitu. Pengennya Tuhan langsung mengadilinya. Tetapi memang tidak selama-lamanya demikian. Keadilan Allah atas orang yang fasik, jahat, dan orang yang benar akan baru terjadi gitu ya, pada penghakiman akhir zaman di ayat yang ke-30. Jadi artinya Good Readers, pada hari ini apa yang diajarkan kepada kita adalah kita tetap setia kepada kebenaran Tuhan. Kita tidak terpancing, tidak tergoda untuk melakukan kejahatan supaya hidup kita menjadi lebih better, lebih baik begitu. Di sini kita butuh ketekunan dan kesabaran. Dan Good Readers, yang boleh kita petik pada hari ini juga adalah ketika orang berbuat dosa, ketika kita berbuat dosa dan tanda petik seolah-olah Tuhan tidak langsung menghukum, maka kita pikir tidak apa-apa.
Akhirnya kita terus berbuat dosa, berbuat dosa, dan berbuat dosa. Dan tanpa kita sadari, dosa itu sudah melilit kita. Dosa itu sudah menjerat kita. Dan ketika kita meminta pertolongan, tidak ada yang menolong. Karena kita sudah terlampau jauh dan sudah sangat amat terlilit. Oleh karena itu pada hari ini kita diajarkan untuk tetap setia dan sabar di jalan Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga tepat pada waktunya, keadilan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Amin. Have a nice day and God bless us.